Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan, tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Masyarakat kita kini sedang mewacanakan relaksasi setelah PSBB yang ketat. Apakah dengan demikian kita sudah bisa menyelenggarakan ibadah di gereja? Saya mengajak saudara untuk hati-hati. Selama kurva epidemiologi masih fluktuatif dan penyebaran COVID-19 belum terkendali,
Saya mengajak kita semua untuk bersabar, terutama di daerah yang masuk zona merah. Saya mengimbau gereja untuk tidak begitu saja segera memulai ibadah bersama tanpa persiapan memadai, terutama menyangkut disiplin kita mematuhi protokol kesehatan. Yang saya maksud dengan protokol kesehatan itu, yang pertama, sebaiknya jumlah umat yang hadir tidak melebihi 40% dari kapasitas gereja agar posisi jarak aman dapat terjaga. Kedua, durasi ibadah sebaiknya dipersingkat. Para pakar mengatakan makin lama berada dalam kebersamaan, risiko transmisi virus akan makin besar kemungkinannya. Ketiga, sebaiknya dilakukan proses disinfeksi setiap kali gereja dibuka. Keempat, setiap umat yang hadir diwajibkan menggunakan masker. Dan kelima, sebaiknya setiap gereja menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan fasilitas untuk mencuci tangan. Kini saatnya kita untuk lebih mengembangkan habitus baru yang lebih meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh kita melalui pola hidup bersih dan sehat, mengasup gizi seimbang, serta olahraga dan berjemur sinar matahari secukupnya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa umat yang hadir di gereja benar-benar bebas dari virus ini, karena ada juga orang tanpa gejala. Olehnya, mari menjalani kehidupan ini secara lebih sehat, tetapi juga melakoni kehidupan ini secara lebih substansial. Saatnya kita menanggalkan segala bentuk aksesoris dan formalitas yang selama ini ternyata telah begitu dalam mencekoki kita, padahal tak sepenuhnya bermakna dalam penghayatan kehidupan kita. Saudara-saudara, pandemi COVID ini mengajar kita untuk hidup lebih sederhana, lebih substansial, demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati saudara.
lagi sama-sama kita pujikan. Mulia, 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 mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Oh, Dialah. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat sore. Selamat bertemu kembali dalam ibadah rutin kita, ibadah keluarga yang pada hari ini tetap dilakukan secara live streaming. Jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita ada dalam saat teduh. Ungkapan situasi. Saat ini luapan syukur tiada terhingga kami berikan kepadamu. Engkau telah menuntun kami sampai di akhir kegiatan pelayanan di tahun 2020. Tuhan menuntun kami sepanjang tahun melalui jalan yang naik turun. Susah dan senang terjadi beruntun. Melalui semua itu, tiap hari kami kau tuntun. Saat ini kami mau berterima kasih atas pelayanan yang Tuhan percayakan. Memang ada jalan yang terjal hingga kadang sampai babak belur kami lalui. Namun kami mau katakan padamu Tuhan dengan jujur bahwa kami mulai dewasa dalam memaknai pekerjaan Tuhan. Ternyata disebut dewasa adalah ketika kami tidak terlalu serius memperhatikan diri sendiri, tetapi pada pelayanan yang dipercayakan kepada kami. Disebut dewasa adalah ketika kami bersikap waspada. Disebut dewasa adalah ketika kami tidak selalu melihat dengan kecurigaan setiap situasi permusuhan yang timbul. Disebut dewasa adalah ketika kami tidak meremehkan yang lain untuk siapapun dia. Seorang dewasa mempunyai kepercayaan diri
yang dibentengi oleh iman akan Tuhan. Seorang dewasa tidak pernah menerima baik kesuksesan maupun kegagalan dalam dirinya sebagai sesuatu yang abadi. Seorang dewasa adalah orang yang dapat mengendalikan keinginannya. Biarlah kami mulai dewasa dalam kata, berpikir, dan tindakan. Dan dalam syukur ini, biarlah kami bersukacita ketika mengenang tangan Tuhan merajut persekutuan kami sepanjang tahun 2020. Puji dan syukur Engkau masih menyertai kami sampai di sini. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. NKB 3, terpujilah Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kembali Bapa kami mengucap syukur, terima kasih kalau Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau begitu setia menolong kami, walaupun terkadang kami tidak setia kepadamu. Tetapi Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Sepanjang hari ini, Engkau sudah boleh menyelamatkan kami. Engkau menjaga, melindungi kami. Engkau menjauhkan kami semua dari segala ancaman mara bahaya dan sakit penyakit. Engkau menyertai kami, sehingga kami boleh tiba di sore hari ini dengan selamat, penuh dengan damai sejahtera Allah. Terima kasihlah Bapa di surga, campur tangan Tuhan, kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Allah Bapa di surga, ungkapan syukur kami atas segala berkat yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Sore ini kami beribadah kepadamu. Kami memuji, memuliakan namamu dalam ibadah kami, ibadah keluarga. Olehnya itu Allah Bapa di surga, mari Engkau berkati kami semua.
Engkau tuntun, pimpin, bimbing kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar di dalam kami melaksanakan ibadah di sore hari ini, kami boleh melaksanakannya itu dengan baik dan benar, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa di surga, kami menyerahkan secara khusus hamba-Mu, Bapak Pendeta Yepta Lise, yang akan memimpin ibadah di sore hari ini, yang mewartakan kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini. Berikan juga ia hikmat, kebijaksanaan, biar ia boleh memimpin ibadah sore ini, bahkan mewartakan firman Tuhan dengan tidak kurang sesuatu apapun. Allah Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami di sore hari ini, dari awal sampai selesainya, kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian. Mazmur pujian kita di sore hari ini terambil dari Mazmur 117. Mazmur 117 kita membaca secara berbalasan. Kalimat tertulis keluar saya membacanya, sedangkan kalimat tertulis ke dalam jemaat yang membacanya. Kita mulai. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Jemaat silakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari NKB ayat yang ketiga. hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih. Biarlah hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita mengerti firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk sore menjelang petang saat ini. Baik kami yang ada dalam rumah Tuhan ini, baik kami yang berada di rumah masing-masing. Tuhan Bapa, kami mau membaca, kami mau merenungkan
firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya hati, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dan kami juga mampu untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami mau mendengar sabda-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu Markus pasal 1, ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34 yang mengatakan, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, kita boleh mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan sudah memimpin kita semua di tahun 2020 dalam setiap tugas dan pelayanan kita bersama. Meskipun memang ada suka, ada duka yang kita alami, tetapi kita boleh melihat bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Dia menghantar kita di akhir tahun pelayanan 2020 pada hari ini. Artinya kita boleh beribadah untuk menutup segala kegiatan kita di pelayanan di tahun 2020 ini. Ya. Akan tetapi memang
hari Minggu tetap kita beribadah dan hari-hari yang sudah ditentukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Yesus bagi banyak orang. Ya. Tuhan Yesus tidak hanya melayani secara berkhotbah saja, ya. Nah, Yesus melakukan pelayanan itu lebih dari berkhotbah. Ya. Banyak kali kita mempersempit makna, ya, pekabaran Injil itu sebagai khotbah saja. Ya. Makanya kalau kita melihat Bapak Ibu yang kasih dalam pelayanan Yesus tidak seperti itu. Ya. Yang dilakukan oleh Yesus lebih dari khotbah. Ya, kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana Yesus mengajar di Bait Allah, bagaimana dengan kuasanya Yesus mengusir setan, dan banyak lagi hal yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Kalau dalam bacaan kita jelas dikatakan ibu mertua dari Simon sakit demam. Ya. Mungkin karena kecapean atau apa, ya. Itu dilayani oleh Tuhan Yesus, ya, supaya sembuh. Karena Bapak Ibu yang kekasih, penyakit itu sangat-sangat mengganggu aktivitas manusia. Ya. Penyakit itu sangat mengganggu tubuh manusia, sehingga tidak bisa bikin apa-apa. Ya. Penyakit itu Bapak Ibu yang kekasih mengganggu kesempurnaan tubuh ciptaan Tuhan. Makanya Yesus melawan dan menghancurkan penyakit. Yesus mengajar. Ya. Tidak hanya berkhotbah, ya, menyembuhkan, mengajar, karena banyak orang hidup pada waktu itu secara salah. Ya. Mungkin karena tidak tahu hal yang baik, mungkin juga karena yang dianut orang itu justru ajaran yang salah. Makanya Yesus juga mengajar. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bagaimana pelayanan Yesus. Dia mengusir setan. Karena memang Yesus datang untuk mengalahkan kuasa setan. Ya. Juga termasuk kuasa kegelapan dikalahkan oleh Yesus. Karena kuasa kegelapan itu punya banyak wajah, Bapak Ibu. Ya. Kuasa kegelapan itu punya banyak wajah. Wajah kuasa kegelapan itu penyakit,
kebodohan, cara hidup yang salah. Semuanya adalah wajah-wajah kuasa kegelapan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, belajar dari cara Yesus, maka pelayanan dan kesaksian kita tidak boleh dibatasi pada khotbah saja. Tidak. Karena membatasi pelayanan dan kesaksian pada khotbah saja, itu akan menghalangi orang percaya untuk berpartisipasi dalam pelayanan dan kesaksian. Oleh karena itu juga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus harus peka, ya, harus peka terhadap wajah-wajah kuasa kegelapan. Seperti penyakit, kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, kehidupan tanpa disiplin. Itu wajah dan kuasa kegelapan. Oleh karena itu juga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka kita perlu menyadari bahwa kita sedang memberitakan Injil kalau kita berperang melawan penyakit. Juga perlu kita sadari, ya, ketika kita sedang memberitakan Injil, kalau kita berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu juga kita sadari, Bapak Ibu yang kekasih, kita sedang memberitakan Injil ketika menolong orang-orang yang sengsara. Kita sedang mengabarkan Injil, saudara-saudara, ketika kita mengajar dan menopang cara hidup yang tertib. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, makna gereja misioner, makna jemaat misioner, di mana setiap orang memandang bidang kehidupan yang digelutinya sebagai medan pekabaran Injil. Ya. Tanpa banyak kata, tetapi dengan tindakan dan karya nyata. Ya. Hari ini pun Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya, kita bisa menjadi pekabar Injil ketika kita memberitakan, ketika kita memberikan dedikasi maksimal dalam tugas dan tanggung jawab kita. Artinya Bapak Ibu yang kekasih, tugas dan tanggung jawab kita adalah terus kita bersekutu dengan Tuhan. Ya. Tidak dibatasi oleh waktu kalau kita mau bersekutu. Ya. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya, kita bisa menjadi pekabar Injil ketika kita melakukan hal-hal yang baik bagi sesama kita. Ya. Dimanapun kita berada, ya, kita dapat memberitakan Injil melalui tindakan yang nyata dalam hidup ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang memberitakan Injil, memberitakan kabar baik melalui tindakan-tindakan yang kita lakukan tidak mudah memang.
ya, tantangan dalam pelayanan, tantangan dalam kita memberitakan Injil itu terus terjadi. Ya. Baik secara pribadi, begitu pula secara gereja. Ya. Ya. Tantangan dan dalam pelayanan terus terjadi saat gereja terlibat dalam pelayanan ibadah minggu secara online, ya, untuk menjangkau lebih banyak jemaat supaya bisa beribadah sekalipun hanya di rumah. Ya. Karena memang kondisi situasi yang belum, ya, memungkinkan. Di pihak lain, pelayanan yang penuh kuasa Tuhan membutuhkan para pelayan yang tidak hanya terampil berbicara, tetapi memiliki kualitas rohani yang teruji. Nah, sehingga pelayanan doa yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, seperti layanan telepon atau panggilan video call, ya, benar-benar menjadi berkat bagi warga jemaat. Memang Bapak Ibu yang kasih, ya, itu telah dilakukan di tengah-tengah jemaat kita GPB Mengamaseyang. Setiap hari Selasa jam 10 sampai jam 11 sampai 12 itu ada kunjungan, ya, dari pelayan firman dan sakramen. Memang tidak langsung bertemu, ya, di rumah, tapi secara video call kita bisa bertemu. Nah ini, ya, Bapak Ibu yang kekasih, boleh menjadi berkat bagi warga jemaat. Ya, ada sukacita, ada damai sejahtera ketika layanan video call dilaksanakan. Ya. Karena di dalamnya memang kita memuji Tuhan, kita berdoa, pelayanan firman Tuhan diberitakan, ya, kita saling mendoakan, ada sukacita. Dan itu tugas, itulah pelayanan yang memang harus terus terjadi. Ya. Memang pelayanan tidak dibatasi, sekalipun memang ada kondisi pandemi COVID-19, tapi secara online, secara video call, kita bisa melayani. Dan kita juga bisa melakukan hal-hal yang baik, ya, bagi jemaat, bagi orang-orang yang memang, ya, perlu dilayani dalam kehidupan. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih, setiap orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus harus tetap berkarya di tengah kondisi sulit untuk menghadirkan kasih Allah, ya. Menghadirkan kasih Tuhan Yesus tanpa ada batasan dan hambatan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita bisa mengakhiri, ya, kegiatan pelayanan di hari Rabu, hari ibadah keluarga, ya, ibadah berkat, dan ibadah lainnya, ya. Kecuali ibadah hari Minggu dan hari-hari, ya, di bulan Desember ini kan tetap 24, 25, 26, 27 kita boleh beribadah bersama-sama. Ya. Bapak Ibu yang saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah, ya, kita minta kekuatan dan pimpinan Roh Kudus supaya kita mampu
melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita di tengah-tengah kondisi sekarang ini. Mari kita hadirkan kasih Tuhan, ya, tanpa ada batasan, tanpa ada hambatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terpujilah Kristus Tuhan. Amin. Mari kita puji Tuhan, menyambut firman Tuhan. Kidung Jemaat 83. Terbitlah bintang timur dan fajar mereka, menyambut sambut hibur harapan dunia. Gelap sedang berlalu pun malam yang sedih, cahaya siang baru semakin berseri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menghadap hadirat-Mu kembali Tuhan di petang hari ini, mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami, di mana kami boleh dalam persekutuan baik di rumah Tuhan ini, bahkan di rumah kami masing-masing, di rumah jemaat-jemaat yang terkasih, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa pekabaran Injil atau memberitakan Injil bukan hanya melalui khotbah saja, tapi memberitakan Injil melalui tindakan-tindakan yang nyata, yang berdasarkan kasih Tuhan yang dilakukan oleh gereja, oleh orang percaya bagi sesamanya. Sehingga kasih Tuhan itu pun mulai dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Bapa dalam surga buat firman Tuhan yang boleh kami dengar renungkan bersama. Dan firman Tuhan ini juga menutup kegiatan-kegiatan ibadah kami, pelayanan di tahun 2020, ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan, pimpinan Tuhan selama pelayanan di tahun 2020. Biarlah pelayanan yang dilakukan itu boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan jemaat juga boleh menjadi jemaat yang misioner, ya Tuhan, mampu menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Terima kasih Bapa. Untuk itu kami juga mohon berkat Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Engkau tahu pergumulan jemaat di dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong jemaat-jemaat kami dengan segala aktivitas yang mereka lakukan dalam pekerjaan, dalam studi sekalipun melalui Zoom atau melalui online, semuanya ya Tuhan Engkau memberkati, sehingga mereka sebagai jemaat Tuhan mampu melakukan tugas tanggung jawab di tengah kondisi sekarang ini. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati kan semua jemaat-jemaat Tuhan di dalam pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan kami mohon jamahan tangan kuasa-Mu bagi jemaat.
Ambillah ya Bapa, tangan Tuhan Yesus penuh kuasa itu, mengangkat penyakit yang ada dialami oleh jemaat, dan jemaat boleh sembuh kembali. Mampukan jemaat ya Tuhan, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur dengan jemaat yang bersyukur oleh karena bertambah anggota keluarga, bersyukur oleh karena hari ulang tahun perkawinan, hari ulang tahun kelahiran. Tuhan, terima kasih banyak untuk kasih-Mu bagi jemaat-jemaat kami. Jemaat GPB Mengamaseyang ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati semua penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu Bapa, yang dilakukan oleh para pelayan firman dan sakramen, oleh penetua diaken, pengurus dan pelayan pelkat, komisi-komisi BPPJ, pegawai kantor, koster, satpam. Tuhan berkati semua. Pelayanan itu boleh berjalan dan dirasakan oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati ya Bapa, baik pemerintah pusat bahkan daerah, agar mampu menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik ya Tuhan. Kami juga boleh bersyukur pada hari ini, kami boleh melaksanakan pemilihan ya Tuhan bagi pemerintah. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati jalannya pemilihan tadi ya Tuhan, dan siapapun yang terpilih ya Bapa, Tuhan memberkati supaya mereka yang terpilih untuk menjadi wali kota, bahkan juga wakil wali kota, itu mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah kehidupan kami, masyarakat Makassar, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk pemerintah pusat dan daerah yang berusaha untuk membuat vaksin untuk kekebalan masyarakat Indonesia. Tuhan kiranya memberkati, biar vaksin itu boleh selesai dengan baik ya Tuhan. Terima kasih apapun yang menjadi usaha pemerintah di dalam membatasi tersebarnya virus corona ini, Tuhan juga memberkati. Biarlah segenap masyarakat boleh ambil bagian di dalam usaha pemerintah ini. Sehingga pergumulan kami sebagai bangsa Indonesia, bahkan dunia, boleh Tuhan jawab, virus corona boleh stop ya Tuhan. Dan tidak berkuasa lagi dengan kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan memberkati. Kami juga yang melayani, yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah keluarga, Tuhan Yesus kiranya memberkati. Organis, pemandu lagu, juga grup multimedia. Kami juga sebagai majelis, Tuhan kiranya memberkati supaya pelayanan ini sungguh berkenan kepadamu Tuhan,
dan menjadi berkat bagi jemaat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami. Dan doa ini kami naikkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 433, Sukacita, Kau Sukacita, ayat pertama, dan sesudah ayat pertama kita akan memberi persembahan.
percaya, kami pun jaya. Puji-pujian kami nyanyikan, Tuhan setia. Haleluya. Jemaat, mari kita berdiri. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kehidupan, kami berterima kasih atas segala karya-Mu yang telah menyelamatkan hidup ini melalui persembahan seperti ini. Tetapi kami juga melalui cara hidup yang saling peduli dan berbagi serta saling menerima dan mengasihi dalam persekutuan orang beriman. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah Bapak, Ibu, Saudara dengar. Mari puji nama Tuhan, Kidung Jemaat 249 bait 1 dan 2. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.